Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita sharing, yaitu ada introduction, authoring, plagiarism, review, proofread, self-publishing, kemudian benefit. Pertama, kita akan lihat pada pendahuluan. Jadi penerbit itu ada 3 macam ya. Jadi ada major publisher, yaitu perusahaan penerbit yang skala besar, memiliki brand yang besar, jaringan pasar sudah baik sekali, memiliki ISBN dan seleksi naskah yang dari penulis. Jadi tidak semua naskah dari penulis itu akan diterima. Jadi mereka mempunyai kriteria bagaimana menilai dan menerima naskah dari penulis. Di antaranya itu adalah Gramedia, kemudian Erlangga, dan sebagainya. Kemudian ada penerbit independen atau indie publishing, yaitu perusahaan penerbit yang skalanya kecil, tidak memiliki brand yang besar dan mungkin nggak kedengeran. Manajemen penerbitan sedang. Jadi artinya tidak ada pengolahan naskah yang baku, tidak ada pengolahan desain yang baku, kemudian tidak mempunyai jaringan pasar yang baik, memiliki ISBN, tidak ada seleksi naskah. Jadi naskah apapun dari penulis dia akan terima dan akan tertitipkan. Kemudian yang baru itu yang akan kita kenalkan adalah self-publishing, yaitu tidak perlu ada perusahaan, nama brand dari penulis sendiri, manajemen penerbitan dilakukan sendiri, jaringan pasar, ada marketplace, ada Amazon, ada Google Play, ada sosial media. Tidak memiliki ISBN, penulis menentukan naskah. Jadi naskah yang dipilih oleh penulis ya pasti bisa terbitkan sendiri kan. Nah ini ada 3 hal penerbit yang ada di pada saat ini, walaupun ada yang abu-abu antara bukan penerbit major tapi dia menerima naskah penerbit major tapi dia menerima naskah semuanya. Kemudian buku. Buku itu ada satu hasil cetakan pada kertas yang dijilid antara 2 cover. Kemudian buku merupakan bentuk format yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bentuk pada awalnya seperti gulungan. Yaitu perubahan dari scroll ke buku itu merupakan transformasi yang panjang sekali dan beberapa abad. Kemudian e-book pada saatnya ada e-book. Jadi e-book adalah sumber literatur dan informasi digital yang mudah dan nyaman untuk diakses. Seperti halnya dengan Kindle yang dari Amazon tuh, Kindle itu hurufnya itu fleksibel. Kita bisa menentukan besar huruf sendiri. Jadi sehingga dengan mata kita itu akan lebih enak sesuai dengan kehendak kita. Karena e-book itu pada awalnya berkaitan dengan e-reader. Jadi ada e-reader sendiri, kemudian baru muncul e-book. Jadi istilah yang berbeda-beda mengenai e-book, yaitu ada dashbook, kemudian e-book, kemudian e-dashbook B-nya besar, e-book B-nya besar, semuanya sama saja seperti. Jadi seperti halnya ada e-learning, ada kemudian dash learning, ada e-learning, ada e-learning, ada kemudian learning tanpa dash, dan semuanya tuh suatu style dari beberapa istilah yang digunakan oleh IBM, oleh Microsoft, dan sebagainya. Kemudian bagaimana buku dengan e-book? Jadi ada buku yang orang lebih nyaman dengan buku. Jadi pembaca itu senang dengan buku cetak, dengan sentuhan seni, dan kebiasaan membaca lebih nyaman. Bisa juga untuk hiasan ruangan. Ada yang senang dengan e-book. Karena e-book memungkinkan banyak buku dalam ruang yang lebih kecil.
dalam satu komputer, dalam satu HP. Mudah dibawa kemana-mana. Ukuran dan style font pada e-book dapat disesuaikan. Kemudian akses pada karya independen. Rilis e-book baru lebih murah daripada buku cetak ya. Kemudian dengan catatan e-reader seperti Kindle itu memiliki sumber cahaya bawaan dan kamus built-in sehingga pada tempat yang gelap itu akan mudah dibaca. Ini adalah kategori buku. Ada computer information, general reference, ada religion, philosophy, social science, language, science, technology, art, integration, literature, history, and geography. Ini adalah kategori yang umum digunakan pada perpustakaan. Kemudian ada kategori yang kita kenal, ada book chapter, ada buku referensi, ada buku aja, ada monograf. Jadi buku chapter itu buku yang dengan satu tema tertentu, kemudian memiliki beberapa chapter dan ditulis oleh setiap chapter satu orang penulisnya. Kemudian buku referensi merupakan satu tema berisi beberapa chapter yang satu kesatuan. Jadi bedanya kalau buku chapter itu tiap judul itu mempunyai tema sendiri. Walaupun secara keseluruhan menjadi satu tema besar ya. Tapi kalau buku referensi adalah tiap chapter itu adalah bagian dari tema yang besar. Buku referensi juga bisa ditulis oleh beberapa orang. Penulis pertama bertanggung jawab sebagai penulis korespondensi. Jadi penerbit itu dia hanya berhubungan dengan penulis pertama. Kemudian buku ajar digunakan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah tertentu. Kemudian berisi beberapa chapter merupakan satu kesatuan. Jika ditulis oleh beberapa penulis pertama tetap bertanggung jawab sebagai penulis korespondensi. Kemudian ada monograf, satu topik atau sejumlah topik yang berkaitan. Misalkan PKM, ini kan banyak dosen semua ya. PKM itu bisa dibuat satu buku menjadi monograf. Dan pada saat ini teman-teman yang melakukan PKM mungkin setelah PKM ya selesai gitu aja. Tidak didokumentasikan, diterbitkan menjadi suatu buku. Nah, kemudian kalau untuk kategori untuk jabatan fungsional akademis itu ada buku ajar. Kemudian topiknya umum kalau buku sesuai bidang studi, tebal 250 halaman, tapi tidak tahu ini mungkin bisa dicek pada peraturan yang baru, termasuk bidang penelitian, angka kreditnya 40. Sedangkan buku ajar, topiknya sesuai mata kuliah, ya. Untuk bahan ajar, untuk pengayaan juga bisa, termasuk bidang pengajaran. Kemudian angka kreditnya 25, jadi berbeda. Jadi kalau buku referensi, itu termasuk buku termasuk bidang penelitian, kalau buku ajar termasuk pengajaran. Nah, ini adalah tahap penulisan secara umum. Jadi penulis itu menyerahkan naskah kepada penerbit. Jadi kemudian penerbit menilai kelayakan terbit. Jadi dilihat dari konten. Kontennya dibutuhkan atau enggak. Kemudian sedang tren. Memiliki kelebihan. Jadi walaupun ada 15 buku Excel, tapi kita membuat satu buku Excel yang memiliki kelebihan, itu ada sesuatu yang berbeda. Bahasa mudah dipahami, konsisten. Kemudian ya ini yang paling berat. Jadi beberapa penerbit itu menilai bahwa 200 eksemplar, 2000 eksemplar harus habis dalam 2 tahun. Kalau enggak, dia tidak akan menerima naskah tersebut.
Kemudian setelah itu baru pengolahan naskah. Ini ada editing, ada desain. Jadi ada dua bagian. Kemudian baru terbit jadi buku. Kemudian komponen buku ada bagian awal, ada bagian utama, ada bagian akhir, ada cover. Bagian awal itu ada half title. Half title atau French title, yaitu judul yang kecil. Yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah memperhatikan, tapi dalam buku-buku luar negeri pasti ada French title. Nah, buku Indonesia kadang-kadang nggak ada. Karena buku di sini dia mengejar supaya efisiensi kertas. Jadi kadang-kadang dihilangkan. Ada title, ada copyright, ada dedikasi, ada pengantar, ada daftar isi. Kemudian pada bagian utama ada pendahuluan, ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Bagian akhir itu daftar pustaka, istilah, indeks. Nah ini bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir itu menjadi syarat untuk penerbitan buku. Jadi bisa juga buku tidak ada indeksnya, tapi juga dinilai oleh Coppertest ya, oleh L2 Dikti ya. Tidak apa-apa, tapi nilainya juga kurang. Kemudian cover itu berisi judul, penulis, penerbit, sinopsis, dan tentang penulis. Kemudian bagaimana menentukan topik? Disenangi sesuai bidangnya, tersedia referensi, dapat membuat contoh. Kemudian menentukan judul, memiliki makna yang kuat, singkat, menarik, mudah diingat. Jadi kalau judul terlalu panjang itu nggak akan laku buku. Orang juga membaca, melihat gitu aja tidak tertarik. Kemudian membuat online, ya bisa dengan daftar isi atau mind map. Membuat teks, yaitu berisi teks, berisi tabel, ilustrasi. Ilustrasi bisa warna, bisa harus diperhatikan warna dan kualitas resolusi. Sinopsis, kemudian tentang penulis. Nah, ini sekarang kita lihat ke authoring. Yaitu pertama itu penulis itu mengetik naskah. Kemudian membuat referensi. Jadi jangan lupa walaupun kita akan terbiasa dengan buku-buku akademis, jadi ada referensinya. Pembuatan gambar dan tabel. Jadi gambar dan tabel tidak bisa di-copy paste langsung dari internet. Itu kita akan kena plagiat. Kemudian pembuatan caption dan atau keterangan gambar tabel. Meminta izin dari pemilik hak cipta. Kalau kita menggunakan foto, kita harus memiliki izin untuk menggunakannya. Kalau kita menggunakan ilustrasi dari buku, kita harus meminta izin kepada yang memiliki hak cipta. Hak cipta itu dimiliki oleh penerbit atau juga penulis. Tidak sama, ada beberapa. Jadi beberapa penerbit itu pada copyright itu dicantumkan bahwa hak cipta ada pada penulis. Artinya penulis itu memiliki hak penuh untuk menerbitkan, mengubah. Tapi ada yang tidak, yaitu ada penerbit yang menuliskan hak cipta adalah penerbit mana. Kemudian setelah ini selesai, baru pengolahan naskah. Ini biasanya yang biru ini ada di penerbit. Yang kuning itu ada penerbit, ada di penulis. Nah, itu kemudian penyuntingan isi. Jadi bagaimana isi itu diedit, kemudian bahasa. Bahasa itu diedit juga, dibuat keseragaman. Jadi kadang-kadang kita menulis tidak konsisten, suatu saat kita akan menemukan bahwa itu tidak sama. Kemudian penting gambar dan tabel. Jadi gambar dan tabel kadang-kadang
kita membuat gambar, setelah kita baca lagi, ada teksnya yang salah. Kemudian mengedit caption. Jadi keterangan gambar juga diedit juga sesuai dengan kontennya. Setelah itu pengolahan desain. Nah, maaf, pada pengolahan naskah itu perlu ada reviewer. Jadi ini dikirimkan kepada reviewer. Untuk penerbit besar, dia memiliki reviewer. Tapi penerbit kecil tidak punya. Jadi sehingga reviewer bisa diambil dari luar penerbit, dari orang luar. Tapi ada juga yang tidak direview, jadi langsung ke desain. Kemudian pada pembuatan desain buku ini, kemudian pembuatan cover, pembuatan layout, pembuatan ilustrasi, pembuatan e-book. Nah, di sini baru kemudian kepercetakan, dicetak, kemudian dibuat kemasan, atau kalau e-book ya kemudian dipublish menjadi e-book. Oke, nah ini bagaimana mendapatkan ide. Jadi topik yang dikuasai, jangan cari topik yang susah, nggak akan selesai. Dikuasai yang disenangi. Jadi jangan menulis buku karena tujuan mendapatkan uang. Karena kalau ternyata uangnya nggak nyampe-nyampe, frustasi. Uang itu akan nyampe pada saatnya dengan sendirinya kalau buku itu laku. Kemudian pengalaman merupakan pengetahuan yang sangat berharga. Jadi pengalaman pernah ditolak oleh penerbit atau pengalaman menulis beberapa buku itu sangat bermanfaat. Kemudian perluas wawasan dengan melakukan penelitian. Penelitian itu menulis buku banyak memerlukan penelitian. Tapi tidak ada penelitian dengan tujuan membuat buku. Nggak ada. Jadi saya pengen penelitian. Tujuannya apa? Membuat buku. Nggak ada. Buku adalah luaran dari suatu penelitian. Kemudian membaca buku atau e-book yang serupa. Jadi jangan malu kalau kita membuat buku, misalkan membuat buku pemrograman C, kita cari buku C, nggak apa-apa. Nah, kita akan melihat apa yang kekurangan dari buku-buku yang lain tersebut. Kemudian kita bisa membuat buku yang lebih dari buku-buku yang ada. Kemudian setelah itu membuat outline. Outline bisa ditulis berdasarkan setiap bab atau sebagian, atau membuat mind map. Itu bisa membuat mind map, bisa juga membuat outline. Ini dibuat semuanya nih. Jadi ini contoh aja, jadi hanya bab satu yang saya buat komposisi, kemudian yang bab 2 ini juga harus di ABCD, bab 3 juga, bab 4 dan selanjutnya. Walaupun nanti di perjalanan ada perubahan, itu nggak masalah, bisa dikurangi dan bisa ditambah. Ini adalah anatomi buku. Jadi ini half title, kemudian kosong. Kemudian kosong itu kalau buku cetak itu bagian kiri itu, bagian kanan itu yang menjadi awal. Kalau enggak ya kosong. Title pasti bagian kanan. Copyright ya, dedikasi. Kemudian kosong lagi pengantar. Kemudian kosong daftar isi. Dan selanjutnya daftar tabel, ini lampiran. Kemudian yang orange ini adalah isinya, bagian inti. Kemudian kuning itu bagian akhir. Ini di sini adalah ada daftar pustaka, daftar singkatan, daftar istilah, indeks tentang penulis. Nah, pada saat ini dengan e-book itu banyak sekali yang perubahan. Jadi yang kosong-kosong itu dihilangkan.
untuk e-book. Jadi untuk buku yang terbit e-book, kemudian buku yang terbit dan versi Kindle itu tidak ada yang kosong, sehingga buku nyambung terus. Dan tentang penulis itu biasanya kalau di buku cetak itu di belakang, tapi e-book bisa diselipkan ke bagian awal tentang penulis. Jadi tidak ada larangan, tidak ada ketentuan, tidak ada yang melarang ini dirubah masuk ke sini. Kemudian yang perlu diperhatikan, jadi bagaimana kita membuat paragraf. Jadi ada paragraf yang pakai jarak ini, spasi. Ada paragraf antar paragraf yang nggak perlu spasi. Jadi bedanya, kalau paragraf itu baris pertama tidak inden, itu diperlukan spasi untuk memisahkan paragraf lain. Tapi kalau ada inden itu tidak perlu. Kan dengan ini sudah kelihatan bahwa ini adalah paragraf lain. Jadi satu paragraf itu berisi kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Jadi karena banyak teman-teman yang mungkin menulis paragraf itu hanya berisi satu kalimat. Nah, itu sebaiknya menjadi 3 kalimat. Sebaiknya setiap bab ditulis terpisah dengan bab lain. Karena apa? Kalau dalam satu bab itu ada perubahan, tidak akan mempengaruhi bab lain. Dan pada waktu kita masih menulis, kita pasti masih banyak perubahan. Setelah itu baru selesai, baru kita gabungkan kembali. Kemudian penggunaan huruf besar dan kecil. Huruf besar hanya digunakan pada awal kalimat dan nama. Jadi contohnya misalkan gunung, ada huruf kecil, ada huruf besar. Misalkan ada, kalau Gunung Krakatau itu G-nya besar, tapi kalau saya pergi naik gunung, gunungnya kecil. Nah, dalam plagiarisme di Grammarly itu kadang-kadang dia menyarankan untuk membuat seragam semua. Kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang huruf besar itu memang harus ada huruf besar karena mengacu pada apa yang dilihat pada tutorial. Jadi kita tidak bisa menggunakan Grammarly kemudian tanpa kita melihat konteksnya. Kemudian penulisan citasi mengacu pada style yang digunakan pada buku, yaitu EPA, MLA, IEEE, dan lainnya. Itu tidak masalah pakai apa saja. Untuk menghindari kesalahan, sebaiknya menggunakan reference management seperti Mendeley, EndNote, Zotero, dan lainnya. Ini adalah penomoran. Jadi ada penomoran, ada nomor dengan teks digunakan jika memang urutannya diperlukan. Jadi seperti ini. Pengumpulan data, tahap awal, ada tahap selanjutnya, tahap berikutnya, ini adalah A, B, C. Tapi kalau misalkan tidak perlu urut, itu tidak perlu A, B, C. Pakai bullet saja, atau pakai hyphen. Kemudian ini yang sering terjadi, pemanggilan kata yang salah. Dan kita tidak sadar karena kita membacanya juga benar sudah. Tujuan pembelajaran, N-nya itu lari ke bawah. Ini sering terjadi seperti ini. Ini jangan sampai yang seperti ini sampai terbit menjadi buku. Itu akan sangat mengurangi kualitas dengan sangat mengganggu bagi orang yang telah biasa membaca buku. Kemudian spasi terlalu besar ini. Ini karena apa?
karena indentasinya, karena alignment-nya itu kiri dan kanan. Jadi sebaiknya itu rata kiri kalau untuk tabel ini, sehingga tidak akan terjadi seperti ini. Kemudian ilustrasi, diagram, chart, dan lainnya tidak dibuat dalam dokumen Word. Karena apa? Dokumen Word tidak akan bisa menjamin resolusi yang baik. Pertama. Kedua, kalau itu diolah dengan software Adobe InDesign, akan berantakan seperti ini. Jadi, kalau untuk buku-buku di penerbit, itu mensyaratkan bahwa gambar itu minimum resolusinya 200 dot per inch. Kemudian hak cipta. Untuk menggunakan kembali gambar dan tabel yang telah dipublikasikan di tempat lain, harus mendapat izin dari pemilik hak cipta, baik formal, cetak, maupun online. Nah, ini kebiasaan pengetikan yang tidak benar. Jadi kadang-kadang kita mengetik itu, ini ada kebiasaan setelah mengetik heaven ada spasi, situs heaven, spasi situs lagi. Ini konsep heaven, spasi konsep. Ini kebiasaan setiap orang kadang-kadang berbeda. Jadi karena terlalu cepat mengetiknya, jadi kebiasaan seperti ini. Kemudian kedua, awal paragraf. Awal paragraf itu sebaiknya tidak membuat awal paragraf dengan menggunakan spasi. Jadi kebiasaan menekan spasi, menggunakan istilah yang tidak konsisten, ini seperti ini, e-learning, dan ada lagi e-learning seperti ini tidak konsisten. Jadi memang pada awalnya kalau kita mengetik naskah, ya kadang-kadang kita tidak merasa bahwa ini adalah janggal. Tapi setelah kita selesai semua, kita akan edit semua. Ini perlu penyeragaman. Oke, sebelum kita masuk plagiarisme, silakan kalau ada yang mau bertanya. Lanjut dulu, Pak. Silakan Pak Surya. Masih belum ada, Pak, yang mau ditanyain, Pak. Belum ada. Oke, terus ya. Nanti kalau sudah teknis baru nanya. Oke. Plagiarisme. Jadi ada direct plagiarisme, ada incorrect citation. Jadi inilah penggunaan langsung. Jadi kata dari teksnya itu digunakan langsung. Incorrect citation, kutipan yang tidak jelas atau salah kutip. Jadi misalkan pada daftar pustaka itu menuliskan Creswell, L-nya 2, padahal harusnya 1. Itu salah itu. Itu bisa dianggap sebagai incorrect citation, sebagai plagiarisme juga. Kemudian mosaic plagiarisme, jadi mengubah susunan kalimat tetapi masih mirip tanpa menyebut sumbernya. Inilah ilustrasi plagiat, yaitu menggunakan ilustrasi langsung tanpa menyebut sumbernya. Ini diambil dari buku, langsung dipakai. Ini jadi gambar 1 multimedia development life cycle menurut Luther. Kemudian yang kedua, langsung menyebut sumbernya. Ini langsung menyebut sumbernya. Nggak boleh itu. Harus mendapat izin dari pemegang hak cipta. Kemudian yang ketiga, membuat ilustrasi tanpa menyebut sumbernya. Itu juga salah.
Yang benar itu membuat ilustrasi, kemudian menggunakan sumbernya. Nah, yang betul tuh. Jadi yang betul tuh membuat gambar baru, kemudian caption, kemudian ada sumbernya. Ini yang benar. Tapi ini gambar dibuat sendiri, Pak. Jadi ini tidak bisa diambil dari internet. Kemudian banyak sekali penyebab atau plagiarisme, yaitu menggunakan sebagian naskah yang sudah diterbitkan, mengunggah tulisan dengan format PDF ke situs internet atau blog naskah yang sama untuk buku tulis yang sudah terbit. Jadi kalau misalkan buku saya terbit di Gramedia tahun 2005, kemudian sekarang saya membuat PDF, saya terbitkan, itu saya plagiat. Karena hak cipta pada waktu itu bukan hak cipta penulis, tapi hak cipta di Gramedia. Kemudian mengirimkan naskah yang sama kepada penerbit untuk buku tulisan yang sudah terbit tetapi tidak dicetak lagi ini tadi. Kemudian memberikan tulisan kepada orang lain. Contohnya misalkan Bapak Ibu kan dosen. Jadi membuat tulisan kemudian untuk apa? Untuk perkuliahan, kemudian di PDF-nya supaya gampang dikasihkan aja ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa dengan baik hati dia membuat blog supaya bisa di-share kepada teman-temannya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu kemudian akan membuat buku. Kemudian buku itu seperti tulisan tadi kemudian diterbitkan. Jadi buku itu termasuk kena plagiat karena pernah terbit dalam blog yang ditulis sendiri, yang di-share oleh mahasiswa. Mahasiswa nggak salah, tapi yang salah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu supaya memeriksa kembali naskahnya sebelum terbit. Nah, ini adalah contoh dari plagiarisme. Jadi kalau untuk jurnal itu, kalau untuk jurnal adalah batasnya 20%, ya, similarity. Kalau buku kira-kira 25-30% bisa. Kemudian ini yang seperti plagiat. Jadi kenapa yang merah ini atau plagiat ini? Karena pernah saya buat sendiri, pernah terbit dan saya lupa bahwa itu pernah terbit di mana, tapi saya membuat tulisan lagi. Yang ini saya kirimkan ke penerbit. Ternyata ketahuan ini adalah sama dengan yang pernah terbit. Kemudian original text, yaitu seperti COVID-19 is new infection disease caused by new coronavirus. Ini adalah original text yang di mana-mana ada. Tapi oleh plagiarisme, second itu ada ditemukan bahwa ini adalah kesamaan, similarity. Kemudian ini adalah style. Jadi most respondents give answers as can be seen in table 2. Ini adalah gaya style dari setiap author, setiap penulis. Yaitu dia selalu menuliskan kalau akan menunjuk pada tabel atau gambar, dia dengan teks seperti ini. Ya, ini pernah terbit di beberapa terbitan. Kemudian common text seperti and, the itu ditemukan juga sebagai similarity. Kemudian review. Jadi penulis itu menulis manuskrip, kemudian diserahkan ke editor, kemudian direview. Jadi memeriksa manuskrip.
Jadi peer review itu merupakan bagian dari scientific process ya, yang saat ini kemudian temuan riset perlu dilakukan verifikasi ya, dan ditentukan arah dari future research. Biasanya reviewer melihat dari sini. Jadi dari sini membuat keputusan dia reject atau accept atau revise. Dari segi konten tuh bisa dari reviewer bisa menilainya. Kemudian untuk siapa peer review? Pertama untuk penulis, yaitu untuk meningkatkan manuskrip. Jadi peer review harus merupakan proses positif. Jadi jangan sampai kalau di review orang kemudian baper, sehingga dia pasti akan memang untuk meningkatkan kualitas dari manuskrip. Kemudian editor, untuk editor, komentar untuk mengetahui pentingnya dari suatu kebaruan dari studi. Kemudian untuk penulis, untuk pembaca, supaya pembaca mudah memahaminya. Nah, ini banyak yang menerima review. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah menerima tawaran untuk mereview jurnal atau buku, itu apakah Bapak Ibu memiliki waktu? Jadi kalau tidak, ya jangan menerima. Kalau iya, ya kita menerima dan kita harus konsekuen dengan deadline yang ditentukan. Kemudian apakah ada kemungkinan konflik of interest? Jadi untuk mereview manuskrip harus fair dan objektif. Kemudian peer review itu memastikan kekokohan literatur ilmiah oleh ekstensi sains itu sendiri. Peer review juga merupakan bagian dari integral dari proses ilmiah. Kemudian sebagai peer reviewer akan memajukan karir. Keuntungan sebagai peer reviewer meningkatkan CV, mendapatkan pengetahuan baru, critical thinking. Saya tuh menjadi reviewer internasional, jurnal internasional itu ada 10 jurnal. 10 jurnal itu diantaranya beberapa Trinex Scopus. Jadi setiap jurnal itu 1 tahun mengirimkan kepada saya itu 3 naskah. Jadi berarti setahun saya akan mereview kira-kira 90 paper. Betul ya? 30 paper. Jadi setiap minggu itu saya pasti ada yang saya review. Kemudian macam review ada close peer review, ada double blind peer review, ada open peer review. Jadi kalau close peer review itu review mengenal identitas penulis, tapi penulis tidak tahu identitas reviewer. Kalau double blind, sama-sama keduanya tidak tahu. Kalau open peer review, sama-sama mereka tahu. Jadi ini yang di review adalah abstrak, ini nanti kita skip saja, dan di materi itu ada semua. Ya. Ini kita lihat. Nah, ini kita pada citizen. Jadi yang penting menulis citasi dengan benar, menggunakan sumber pustaka baru. Adakah citasi yang tidak ada dalam reference? Menggunakan reference management. Jadi ini perlu diperhatikan sebelum buku ditulis final. Ya, ini honor. Jadi sebagai peer review itu ada yang terima honor, ada yang enggak. Jadi kalau
Kalau yang modern itu ada yang menerima ada 15 sampai $100. Itu jurnal ini American Economic Association, Arabian Journal for Science and Engineering, International Institute for Science, Technology and Education. Ini kira-kira 15 sampai $100. Yang tradisional nggak ada, tapi dia memiliki kelebihan kita mendapatkan free publishing paper, kemudian free conference, kemudian diskon untuk langganan. Review, kemudian proofread. Nah, proofread setelah buku itu ditulis, kemudian di layout, akan diterbitkan. Itu biasanya pasti dilempar ke proofreader. Tujuannya memberikan masukan agar mudah dipahami oleh pembaca. Pemeriksa meliputi struktur kalimat, penggunaan tanda baca, dan penggunaan istilah. Kemudian, nah ini kalau self-publishing, itu semua kita kerjakan sendiri, yaitu meng-create idea, kemudian authoring, desain, layout, dan publish. Jadi membuat ide semua topik sesuai minat. Kemudian authoring itu editing, koreksi, ilustrasi, foto. Desain dan layout itu layout halaman, cover, koreksi final. Kemudian di sini publish itu upload ke marketplace, Amazon, Google Play. Ini semua kita kerjakan sendiri. Itu yang disebut self-publishing. Nah, itu memerlukan proses untuk menulis satu buku, tergantung dari konteksnya. Kalau buku itu buku teori, itu bisa 3 bulan selesai. Tapi kalau itu buku merupakan pemrograman, itu kita harus membuat contoh programming, itu bisa lama sekali. Nah, kemudian benefit keuntungannya. Ini dari riset kita bisa membuat jurnal, kita bisa internasional, kemudian dari kita membuat ide, kita membuat buku, ya. Dari buku bisa meningkatkan CV, bisa membuat review, kemudian bisa ke royalti. Nah, royalti kita lihat di sini. Jadi royalti itu ada yang penerbit membayar penulis. Jadi royalti dibayarkan secara langsung. Jadi dengan perhitungan 10% dari harga jual kali jumlah cetak. Kalau jumlah cetak 2.000 sampai 3.000 biasanya. Kemudian royalti dibayarkan sesuai buku terjual. Jadi royalti 10% dari harga jual kali jumlah buku terjual. Yaitu perhitungan royalti itu setiap 6 bulan biasanya. Ada juga yang royalti dibayarkan dengan buku. Jadi setelah buku terbit, penulis diberikan misalkan 250 eksemplar ya, selesai. Jadi supaya jual sendiri. Ada juga penulis yang membayar penerbit. Jadi ada penulis yang memesan untuk dicetak. Jadi banyak teman-teman yang akan untuk meningkatkan jabatan akademis yang memerlukan buku, kemudian susah sekali untuk mencetak buku, kemudian dia membayar untuk menerbitkan buku. Nah, kemudian dan sekarang banyak sekali penerbit yang seperti ini. Jadi semuanya dibayar oleh penulis, kemudian distribusi oleh penulis. Penerbit tidak memiliki hak untuk menjual. Kemudian ada juga yang penulis membayar untuk buku open access. Jadi beberapa buku seperti open access yang internasional, jadi biaya itu adalah biaya desain dan lain-lain itu ada sekitar $15.000. Buku dapat di-download gratis oleh semua. Jadi sehingga biaya ini memang digunakan untuk biaya
publishing fee. Nah, ini adalah royalti. Jadi kita lihat royalti Gramedia 10% kayak harga jual kali 3.000. Jadi biasanya itu 3.000 yang tercetak. Jadi bisa putus, harga putus. Bisa juga dengan royalti itu ada uang muka. Uang muka 20%. Kemudian buku terjual 10%. Uang muka itu diperhitungkan dengan royalti. Jadi kalau nanti pada waktu setengah tahun kemudian itu royaltinya lebih dari uang muka, ya kita kurangi dengan jumlah uang muka tadi. Kalau misalnya uang muka 2 juta, ternyata buku yang terjual itu 3 juta. Jadi pada waktu 6 bulan itu kita terima 1 juta. Erlangga 7%. Tapi Erlangga itu satu kali terbit itu bisa banyak sekali karena banyak buku-buku pelajaran. Kemudian Geraha Ilmu, Grenada, Raja Grafindo itu 10-15%. Ini untuk buku cetak. Kemudian Brandes Hall itu negotiable. Jadi bisa 5%, bisa 15%, ya, download. Untuk buku cetak bisa e-book. Kemudian 5 itu kreasi skrip digital. Ini penerbit baru, yaitu saya juga yang menangani, ini Kalbis yang membuat. Kemudian royaltinya itu 10-40%. Kalau buku di-download. Kemudian itu buku dicetak diterbitkan dalam bentuk e-book. Kemudian yang self-publishing, itu buku dijual di marketplace, Amazon, Google sendiri. Royaltinya itu adalah 35-90%. Ini dalam bentuk e-book. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mau memilih mana, kira-kira ataukah penerbit Gramedia, atau penerbit yang kecil, ataukah menerbitkan sendiri, kemudian menjual sendiri. Jadi, bagaimana kita itu dibayar untuk membaca buku, kita juga dibayar untuk mereview buku, kita juga dibayar untuk membuat buku. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali teman-teman telah mengikuti seminar ini, dan silakan kalau ada yang bertanya. Ya, terima kasih Pak Hadi atas pemaparannya dan sharingnya. Tidak terasa hampir 1 jam ya Pak Hadi mempresentasikan atau sharing tentang bagaimana membuat buku. Tentunya sangat banyak manfaatnya ya, karena saat ini juga banyak juga penerbit-penerbit buku. Kalau mau nerbitin buku yang publishing yang terkenal, yang besar, kadang-kadang kita antrinya lama gitu ya, sampai berbulan-bulan, dan belum tentu juga diterbitkan gitu ya. Atau juga tadi Pak Adi jelasin ada juga yang publishing yang kita punya bahannya, kemudian diterbitkan dengan membayar ke penerbitnya ya, dan kita mempromosikan sendiri, dan ini dan Pak Hadi memberikan satu alternatif juga, yaitu self publishing ya Pak Hadi ya. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya langsung ke Bapak Hadi, atau juga lewat chat juga boleh, silakan Pak. Oke, dari Bu Yunita Sari, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Hadi. Ya, silakan Bu. Ya, tadi terkait plagiarisme ya Pak, yang tadi mungkin Pak Hadi sampaikan, misalkan tadi kita memberikan materi, itu sebenarnya adalah gabungan, mungkin kita referensi dari punya orang lain gitu kan, kemudian kita combine dengan materi kita, kemudian tadi kita kita kirimkan ke mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa mereka membuat blog gitu ya Pak Hadi ya. Nah, terus ketika tadi kita mau kita ingin publish, sebenarnya itu tulisan kita. Coba tadi Pak Hadi sampaikan, karena sudah terpublish duluan oleh mahasiswa gitu ya, seolah-olah kita yang sebagai plagiat ya Pak. Walaupun
sebenarnya yang di-upload oleh mahasiswa itu adalah tulisan kita. Seperti itu Ya. kan Pak Hadi tadi maksudnya ya. Nah, kalau seperti itu mensiasatinya gimana ya Pak? Karena kan kita juga perlu memberikan materi ya Pak kepada mahasiswa gitu. Artinya karena itu tulisan kita, inginnya ya jangan diklaim seolah kita yang plagiat sebenarnya gitu. Itu mensiasatinya gimana Pak? Satu sisi kita ingin, tidak dicap sebagai plagiat karena memang itu tulisan kita, namun satu sisi lagi memang kita ingin memberikan materi kepada mahasiswa. Seperti itu Pak Hadi, terima kasih. Oke. Jadi caranya adalah kalau kita akan menerbitkan dari buku, kita cek kembali. Jangan sampai sama dengan yang telah kita berikan kepada mahasiswa. Artinya teksnya mesti harus kita ubah. Yang kita berikan ke mahasiswa biasanya kan mungkin belum final ya. Masih mungkin garis besar saja nggak masalah. Tapi kalau sudah final, yang sudah menjadi tulisan yang akan menjadi buku itu, jangan kita berikan kepada siapapun. Karena nanti kalau sudah diupload, itu walaupun yang mengupload tidak mempunyai maksud yang tidak baik, yang kena kita sendiri. Itu pernah terjadi beberapa kali di teman-teman dosen. Nah, begitu Bu Yunita. Oke, baik Pak Hadi. Ya, noted Pak. Terima kasih ya. Berarti mungkin kita lebih selektif lagi ya Pak nanti pada saat kita memberikan kepada mahasiswa ataupun memang tulisan itu memang sengaja akan kita publish ya atau kita bukukan lah seperti itu Ya. mungkin Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Hadi atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Yunita. Selanjutnya Pak Suryo, silakan Pak Suryo. Ya, Pak Hadi, saya mungkin masih agak nyambung dengan Bu Yunita tadi. Jadi kan kita tuh kalau bikin materi ajar itu kan juga sama, Pak. Kita ngambil dari buku teks ya, buku referensi gitu kan. Kadang-kadang gambarnya ya kita capture gitu kan, kita comot atau kita scan gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk kepentingan perkuliahan aja sih nggak apa-apa ya sebetulnya ya Pak Hadi ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti itu misalnya kita kan juga rencananya sama, jadi dari bahan ajar itu, materi ajar itu yang nanti mau kita angkat jadi buku mungkin Pak gitu. Yeah. Nah kalau sudah kayak gitu berarti ya kita harus redraw lagi dong, gambarnya dibuat ulang oleh kita sendiri gitu kan ya. Betul Pak, betul. Nah itu juga ada tingkat kesamaannya nggak Pak kalau mengenai gambar ilustrasi itu. Jadi kalau tadi kan Pak Hadi memberikan contoh siklus itu MDLC itu kan ya. Iya. Nah itu kalau saya perhatikan tadi Bapak cuma gambar panahnya aja yang sedikit berbeda gitu kan. Iya. Tapi sementara lingkarannya sama, kemudian pembagian kuadrannya juga ada 6 tadi kan ya. Nah kemudian kata-katanya juga sama. Itu terhitung juga plagiat atau tidak Pak? Atau kita mungkin harus merubah total, mungkin bentuknya jangan lingkaran tapi dalam bentuk apa ya? Ya lingkarannya ada 6 gitu, bukan lingkarannya 1 dibagi 6, tapi ada 6 lingkaran yang berputar gitu loh. Nah itu kan juga sama saja menggambarkan siklus tapi dalam bentuk yang berbeda. Kemudian kata-katanya juga mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah menurut Pak Hadi sejauh mana batasan kalau tadi contoh plagiarisme dalam bentuk teks gitu kan ya. Nah sekarang kalau dalam bentuk ilustrasi gambar itu juga ada persentase kemiripannya enggak Pak? Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Kalau kita teliti, kalau kita membuat sendiri walaupun sama, itu pasti akan berbeda. Kalau kita lihat betul-betul akan berbeda. Ya, jadi artinya kalau walaupun sama kita membuat sendiri, kita kan memiliki aslinya Pak. Jadi kita nggak salah. Oke, baik. Boleh nanya lagi ya Pak? Kita harus tetap menyebutkan sumbernya ya. Oh iya, tadi kan di bawah kita pada itu sumbernya dari mana. Baik. Boleh nanya lagi ya Pak ya? Silakan Pak. Silakan Pak nanya. Boleh. Untuk yang tadi Bapak sempat menceritakan proses pembuatan buku mulai dari si author terus lari ke publisher sampai nanti ini kan ya. Nah, itu berlaku untuk buku konvensional saja atau untuk proses e-book pun juga seperti itu, ada reviewernya dan lain-lainnya gitu loh Pak.
itu sama prosesnya. Karena e-book dan buku konvensional itu kan hanya bentuknya saja, hanya formatnya saja. Tapi kontennya sama. Jadi semua proses sama, Pak. Cuman formatnya saja tadi mungkin yang bisa berbeda ya, seperti yang sejarah penulis bisa ditaruh di depan, itu di sini. Terus halaman-halaman kosong mungkin nggak perlu gitu kan ya. Ya, betul. Oke, baik-baik. Nah, mungkin sementara itu dulu dari saya Pak Hadi, nanti kalau ada saya tanyakan lagi. Oke. Terima kasih, mungkin teman-teman yang lain ada. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Suryo atas pertanyaannya. Boleh silakan teman-teman Bapak Ibu bertanya. Oh, ini ada di chat Pak Hadi. Saya bacakan ya Pak Hadi ya. Ya, boleh. Dari Yusdianto, yang pertanyaan pertama terkait izin dari pembuatan pengarang. Terkait izin dari pembuatan pengarang awal dalam hal cetak buku. Nanti yang mengurus kita sendiri ke pengarang atau dari penerbit? Itu pertanyaan pertama, Pak Adi. Ada beberapa, ada yang penerbit yang mengurus, ada penulis yang mengurus. Tapi biasanya beberapa persoalan dengan pihak ketiga itu adalah menjadi tanggung jawab penulis. Jadi penerbit itu biasanya lepas tangan kalau kita ada masalah dengan pihak ketiga. Nah itu. Kecuali kalau buku itu memang dikehendaki oleh penerbit untuk menerbitkan, nah itu adalah dia dia akan mengurus izinnya semua. Tapi kalau penulis sendiri, ya penulis yang akan mengurusnya. Oke. Nah, kemudian Pak, ada pertanyaan kedua, untuk minimal 2.000 eksemplar, apakah memang menjadi acuan penerbit untuk bisa dapat royalti atau gimana ya Pak? 2.000 eksemplar itu adalah acuan daripada waktu itu cetak konvensional ya. Jadi untuk jumlah cetak yang efisien itu 2.000 eksemplar. Nah, dengan perkembangan e-book ini itu belum ada perubahan. Hanya ada perubahan kalau kita memesan buku, kemudian kita akan menerbitkan ke penerbit, kemudian penerbit itu mensyaratkan bahwa buku itu harus dilaku 500 eksemplar. Jadi setiap penerbit beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak, pertanyaan ketiga, untuk mekanisme e-book di Amazon bisa diberikan contohnya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Atau mungkin Pak Adi juga punya buku tuh Pak yang diterbitkan di Amazon, mungkin bisa diberikan contohnya Pak. Ya, oke. Saya cari ya. Stop share dulu Pak. Ya. Nah, ini yang buku di Amazon. Sudah kelihatan? Sip. Nampak Pak? Ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Sudah ya. Jadi ini ada Developing Educational Game. Ini harganya saya buat versi Kindle itu $9. Jadi royaltinya itu 70%. Jadi kalau harganya itu
lebih $10, royaltinya itu 36%. Nah, kemudian untuk membuat layoutnya, jadi versi Kindle dan versi paperback itu sahabat berbeda. Jadi versi Kindle itu tidak terlalu banyak memperhatikan desainnya. Jadi seperti kita menulis dalam Word saja, buku dalam Word saja. Tidak perlu membuat layout yang lebih baik karena dia akan menyesuaikan dengan Kindle, dan dia akan mengubah fontnya sehingga formatnya bisa berubah. Ini baru saya masukkan tanggal 21 September, baru, dan belum kelihatan laku, belum kelihatan. Dan itu caranya, jadi mudah sekali kita membuat account, kemudian kita upload, kemudian tapi tidak menerima PDF ya. Jadi Kindle bisa menerima Word. Amazon menerima Word versi Kindle. Tidak menerima PDF. Kemudian ini kita menentukan harga. Kemudian dia akan memberikan report tuh setengah tahun sekali. Ini yang di Amazon. Kemudian ada lagi yang di marketplace. Kalau di marketplace malah sudah ada yang laku. Jadi ada beberapa buku yang bisa laku, yang itu lakunya di luar ya. Jadi buku ini yang di PDF, yang versi PDF, yang di marketplace saya jual $20. Dan itu laku antara sekitar 10 buku. Oke, Pak. Kalau berarti Pak, kalau masukin ke Amazon itu harga yang menentukan kita ya Pak ya? Tetap ya? Betul, kita menentukan. Nah, mungkin kalau dijelasin Pak ya, kalau Kindle itu apa ya Pak ya? Kalau Kindle tidak bisa di-download, dia hanya dibaca saja. Di-download. Oh, jadi hanya bisa dibaca saja Pak, yang nggak bisa di-download. Iya. Kalau di marketplace bisa di-download. Nah, itu Pak yang membuat formatnya itu kita sendiri apa disediakan oleh Amazon-nya Pak? Kita sendiri. Oh, berarti kayak ada software-nya gitu ya Pak? Nggak, pakai Word saja. Oh, pakai Word saja. Oke. Oke Pak Hadi, makasih Pak Hadi. Oke. Nah, Pak Suryo mau nanya lagi, Pak Suryo? Ya, silakan nyambung Pak Ferry deh. Silakan Pak. Ini Amazon ini jadi hitungnya sebagai publisher atau sebagai market Pak? Sebagai market ya. Nah tadi kan Pak Hadi bilang ya kita serahkan kita upload file Word-nya saja. Berarti asumsinya adalah file Word itu kita sudah ketik sendiri, kita sudah review, kita sudah proofreading, sudah final version gitu, baru nanti kita upload di Amazon ya. Jadi Amazon seolah-olah tidak bertanggung jawab nanti terhadap isinya gitu Pak. Ya betul. Ya betul. Tadi marketplace-nya Pak Hadi di mana ya kalau boleh tahu Pak? Kalau saya marketplace-nya itu di ini kelihatan? Siap, nampak Pak. Nah ini di sini di akademik itu ada academic book. Ini ada ini buku ini. Ini saya jual $20. Oh, oke. Ini buku yang sama, tapi formatnya berbeda. Jadi ini ukurannya 19x23. Jadi Amazon ukurannya 15,5
15,5 kali 23. Waduh, berarti bikin 2 format dong Pak ya. Betul. Betul. Halamannya juga berbeda atau Berbeda. Berbeda, jumlah halamannya berbeda. baik. Untuk memasukkan ini dikenakan biaya nggak tadi yang di Amazon sama di si Create ini Pak? Tidak, semuanya tidak ada biaya semua. Tidak ada biaya ya? Ya. Nah, kalau di Amazon Chart tadi adalah kalau kita dengan Kindle itu kita jual, kemudian kita mendapatkan 70% ya. Kalau 70%. Ya. Satu dibaca sekali. 35 170. Tapi kalau di Create itu kita mendapat 90%. Ini di download kan? Jadi di Create itu mengambil 10%. Oh. Ini format PDF berarti bisa di-download ya kalau yang di DC ya? Bisa di-download. Okay. Nah, ini kalau di sini kita lihat ya. Nah, ini bisa di-download. Ini dalam bahasa Inggris ya Pak, bukunya ya Pak ya? Iya, bahasa Inggris. Betul. Nah, kemudian untuk itu ISBN-nya gimana Pak? ISBN-nya saya beli. Oke. Dari Ya. DC Create-nya atau dari mana Pak? Dari sini. Dari sini itu ada yang ya. Jadi di sini ada yang menjual nah ini ada baik dan bad. Ya. $100 ya Pak ya. Ya, $100. Tapi yang menguntungkan $100. Kalau kita laku 5 kan sudah bisa nutup. Jadi ini penerbit ini dia menjual ISBN dan kita mempunyai hak untuk menjual. Jadi penerbit ini dia tidak mempunyai hak untuk ngapa-ngapain. Baik. Itu ISBN-nya resmi ya Pak ya? Resmi ya. Betul. Jadi ISBN itu ada negara, ada penerbitnya. Nama penerbitnya. Pak Hadi kemarin selama ini jadi kalau nulis buku yang sudah self publishing ini Pak ya, Ya. Yang menjadi editor, menjadi reviewernya siapa Pak? Sendiri ya Pak ya? Saya sendiri. Oke, baik. Kemudian reviewernya, kemudian ada proofreader. Saya minta orang luar karena saya sendiri tidak mungkin melihat kesalahan saya kan. Oke, siap. Dan saya membayar ke dia. Baik, siap Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama. Ini buku Pak Hadi semua ya ini ya? Enggak semuanya. Tapi ada semua banyak saya. Saya banyak. Yang Envivo itu Pak Hadi ya? Envivo ini baru nih. Oh ya, itu buku Envivo Pak Hadi. Oh, itu udah versi Indonesia. Saya jual macam-macam Pak Surya. Okay. Saya jual ini apa? Game ya. Tuh, ini source code nih. Nah, ini game buatan Pak Hadi semua ini.
Ya, ini source code saya jual. Pakai apa Pak? Bikinnya Pak? Ini Flash ya? pakai Game Maker Studio. Oke, Maker Studio. Ya. Ini ada yang animate, ada animate. Ini anime, ini project ya. Ini source code ya, ini project. Itu buku atau memang sudah game-nya langsung Pak? Source code-nya, Pak. Source code-nya ya? Ya. Jadi ini bukan jual buku, tapi jual source code, Pak. Pantes mahal. Ya. Yang source code lebih tinggi ya. Ya. Ini kan seperti ini game memory ini. Ini project nih. Jadi ada source code, ada asetnya juga di sini. Lumayan Pak Soya, laku kok. Iya lumayan Pak, memang Pak. Makanya pengen pensiun aja. Oke, terima kasih Pak Hadi. Oke. Ya, terima kasih Pak Suryo. Ya, Pak Ferry. Silakan, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi Pak Hadi kalau menulis buku itu lebih enak lewat publishing apa self publishing kalau Pak Hadi, pengalaman Pak Hadi Pak? Saya dulu kan ke publishing ya. Terus karena publishing itu kan mengambilnya kan saya cuma dapat 20%. Sedangkan saya kan yang kebaikan semuanya saya kerjakan sendiri, layout sendiri, kemudian ngarang sendiri. Tapi saya cuma dapat 20%. Kemudian ya saya jual sendiri. Gitu. Jadi lebih ini ya Pak Hadi, sekarang lebih nyaman di self publishing ya Pak Hadi ya. Betul. Oke. Ya. Ada pertanyaan yang lainnya Pak Bapak Ibu semuanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Tanyanya langsung aja ke Pak Hadi. Ya. Ya, mungkin kalau sudah kenal Pak Hadi bisa langsung tanya ke Pak Hadi nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk acara self publishing ini berakhir sampai di sini, dan juga kita dan kita juga Bapak Ibu membuka kelas open kelas privat ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin dimentorin langsung gitu ya oleh Bapak Dr. Hadi, bisa menghubungi Pak Erwin ya di 0818 279 827 ya. Jangan lupa juga Bapak Ibu absen ya untuk sertifikatnya akan di email. Nah, untuk yang open class privat ini mungkin nanti ada biaya, sejumlah biaya, dan juga ada materi-materi dan akan dilakukan pendampingan sampai buku Bapak Ibu ini terbit dan sampai juga submit di e-commerce dan akan dibantu sampai publish di e-commerce. Ya, untuk tadi saya katakan untuk lebih intinya bisa menanyakan ke saudara Pak Erwin. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebelum acara ini ditutup. Tentunya Bapak Ibu bisa kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu untuk buat kenang-kenangan, apalagi yang sudah lama tidak bertemu dengan Pak Hadi ya. Silakan Bapak Ibu bisa open kamera, yang bisa open kamera. Tapi background saya nggak hijau ini, jadi muka saya kepotong di kepala. Oh ya. Ya, ya. Oke, Pak Erwin sudah siap Pak Erwin? Pak Erwin untuk mengambil foto. Oke. Sudah Pak Erwin?
Oke, sepertinya Oke. sudah. Oke, sudah ya Pak Erwin ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan sharing pada hari ini oleh Bapak Hadi. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Pak kasih. Hadi. Terima kasih Terima kasih. Pak Per, Pak Hadi, Pak Baik. Herwin. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ada Bu Dadi. Iya. Pusit, bagi nomor HP Pusit. Iya, Nomormu iya. hilang. 081 ya. Aku tulis, aku tulis ya. Nah, nggak usah bacain. Kenapa takut ketahuan yang lain ya? 0815 7433. Pelan-pelan toh ya. 081. Iya, iya. Ini kayak reuni aja sama Pak Surya nih. 815 7433 0340. 0340. Nanti aku tak ngelamar di Batam ya. Lamar apa? Lamar aku ya, jangan dilamar. Nanti aku tak ngelamar ini ngajar di Batam. Jangan mendahului Pak Hadi. Pak Hadi dulu tuh udah nomor 1 antriannya. Oh. Mau ngelamar juga. Jadi ini aja kalau sama Pak Hadi kita jadi penerbit aja, penerbitnya sendiri. Nah, aku tak miss call. Ya, WA wae Pak. Nah, itu WA juga ya. Oh. Siap. Tapi pengen kenalan juga sama Bu Yudika, cuman sudah hilang ya. Tahun berapa tuh Pak Surya di Kalbis itu ya? Tahun berapa tuh ya, Aku Men? tahun 2006 sampai 2008. Terus, Wah, anakku wis nganu lho Pak Sur, sing kae lho, sing Ya. gendut wis nganu. iya. Semester Terus 7. kuliah. Oh ya, kuliah. Ambil apa? Ngambil manajemen. Ya. Gua ambil komputer toh. Kuwi nganu lho Pak Surya dong. Tapi dirimu ada kan datanya di Pak Erwin? Data apa? Ada. Ada di formulir pendaftaran ada tadi. Oh Daftar iya. hadir ya ada. Nanti aku tak minta. Ya, aku masih ada 2. Kemarin Pak Hadi kontak aku pakai nomor yang lama, nomor Jakarta. Oh, Masalahnya kalau nomor Jakarta itu dipakai di Batam kena roaming terus. oh gitu. Aku bikin lagi 1 nomor di Batam. Nah, itu yang tadi tak share di mana daftar hadir sama pendaftaran. Bisa sama Pak iya. Erwin nanti itu. Oh. Jadi nomor Jakarta itu aktif, cuman aku nggak pakai lagi karena kalau telepon apa-apa pasti kena roaming. Nah, jadi pakai yang nomor Iya. Batam 0811 itu. Tapi kalau WA kan nggak kena roaming. Kenapa? Kalau WA kan nggak apa-apa. Kalau WA ya nggak apa-apa, tapi kalau telepon jangan. Ya. Kasihan nanti situ kena roaming juga lagi. Ntar lokal lagi. Jadi ya nggak apa-apa kalau WhatsApp aja sih nggak apa-apa. Ya udah hilang semua aku nomor yang di Jakarta itu. Ya nggak tahu atau Pak Hadi bisa ngirim itu. Iya kok Pak Hadi bisa tahu nomornya Pak Oh, Surya. beneran loh, aku juga udah nggak itu loh. Berarti Pak Surya itu satu di YAI ada Bu Mira juga ya Pak Hadi ya? Bu Mira kayaknya ada dulu, sempat. Bu Bu Mira Mira itu kan yang di itu ya, di bagian keuangan apa admin ya, Bu Mira ya? Dosen aja Bu Mira. Dosen ya? Ya. Ngajar apa Bu Mira itu? SI matematik ya, orang matematik ya? Soalnya pas aku keluar itu udah lama banget tuh tahun 2006 ya. Masih zaman Ada. apa? Iya. Nggak banyak itu kan dosennya juga nggak ada dulu sebetulnya. Ruangan jurusan itu isinya ya kita aja. Sio Yohanes kenal ya, Sio Ah, Yohanes. kalau Yohanes Yawi itu Kalbis ya. Oh, Terus Pak siapa? yes, Pak Dwipo, Yang dari Binus juga itu loh. Pak Joni Janto, ingat nggak? Pak Joni Joni. kan orangnya sudah agak sepuh. Dulu sering ngajarnya di itu kampus